Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Selamat sore dari Thailand. Ini sudah menjelang malam, tapi masih terang benderang di belakangku ya. Oke, kita bahas adalah mengenai kasus dari Imam Mashikur, seorang warga Aceh usia 25 tahun yang diculik, disiksa, kemudian ditemukan meninggal dunia. Dan ternyata kan ada keterangan terbaru ya dari pihak TNI yang mengatakan bahwa video yang beredar itu sebenarnya ada dua ya. Ada dua video yang beredar, tapi salah satunya ini yang dugaannya adalah Imam Mashikur berada di dalam mobil, kemudian dia dipukul di belakangnya. Nah, menurut dari pihak TNI dikatakan bahwa itu videonya tidak valid, itu adalah hoax atau hoax. Kok gitu ya? Unik sih bagi aku pribadi karena apa? Keterangan dari keluarganya yang mendapat ini keterangan dari sepupunya ya, sepupunya Imam Mashikur yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan video tersebut karena mendapatkan kiriman dari para pelaku untuk meminta uang 50 juta rupiah tersebut. Tetapi dikatakan itu adalah hoax, palsu. Ya, ya jangan terlalu percaya sih kalau hanya keterangan dari para tersangka kan ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Ini pasti sangat nggak nyaman sekali buat dilihat. Tapi akan coba kita bandingkan nanti dengan punggungnya belakang dan dengan foto-foto yang menurut aku bisa menjadi representatif dari kondisinya Imam Mashikur ya. Mana sih video coba? Ini yang dibilang hoax ya katanya dari TNI. Tetap sih walaupun sudah berkali-kali aku tonton, masih nggak habis pikir ya kok orang sebegitu teganya ya. Ini kan kalau kalian lihat ya teman-teman, bisa aku zoom nggak ya? Nggak bisa nih. Memang ininya kecil kan, lengan ya, lengannya itu kecil. Oke, aku tunjukkan dengan salah satu foto yang udah aku siapkan di sini. Nah, ini dengan foto Imam Mashikur yang aku ambil dari TikToknya. Ini kalian juga harus tahu kalau di foto kan kita ada pencahayaan, ada lighting, mungkin lebih putih. Tapi aku melihat ada banyak kemiripan sih. Lengannya kecil, punggungnya kecil, rambutnya pun juga setipe. Dan yang lebih meyakinkan adalah keterangan dari keluarganya korban yang mereka dengan tegas mengatakan mereka mendapatkan video tersebut adalah dari para pelaku pada saat para pelaku tersebut meminta tebusan adalah 50 juta rupiah. Aku nggak ngerti nih. Dari pihak TNI mengatakan sampai sekarang bahwa video tersebut belum bisa divalidasi apakah benar atau tidak. Terus dikatakan bahwa kemungkinan besar adalah hoax atau hoax. Percaya atau tidak teman-teman? Agak sulit ya, karena kan yang ngomong ini adalah sepupunya sendiri. Sepupunya ini adalah namanya, ntar ya aku cek namanya tadi siapa. Abang sepupunya Imam Mashikur namanya Sayyid Sulaiman mengatakan video itu dikirimkan ke adik korban ketika pelaku meminta tebusan. Korban awalnya menghubungi dirinya serta orang tuanya agar dikirimkan uang tebusan 50 juta rupiah. Jadi memang sudah ada konfirmasi, makanya keluarga juga heran pada saat dikatakan dari konferensi pers pihak TNI, katanya video tersebut hoax. Lah terus dari mana dong dapetnya? Unik ya? Unik nih, ya kita lihat nanti. Karena kan ada 5 alat bukti dalam dunia hukum tuh. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Mungkin TNI baru mendapatkan keterangan dari tersangka doang kan, belum diuji dengan yang lainnya gitu. Ya kalau seandainya memang ada hal yang harus dibuka ya jangan ditutup-tutupi lah. Karena ada juga nih sekarang aku lihat pengakuan yang beberapa orang bilang bahwa anjas lihat deh itu ada sejumlah orang, ada satu orang sih yang mengaku bahwa dua orang jadi ya, karena kan ada satu korban lagi yang juga dilepaskan ya selain yang diculik bareng sama Imam Mashikur. Ada satu lagi korban yang dia tinggalnya di Aceh, dia mengatakan bahwa dia pernah juga menjadi korban dari para pelaku gitu. Dia sempat diculik di Aceh, kemudian dibawa ke mobil, dilakukan hal yang sejenis, modusnya sama, dipukuli, dimasukin ke mobil juga, terus ditelepon keluarganya untuk minta uang. Minta uangnya sekitar berapa itu? 30 juta. Alasannya kalau nggak dikasih 30 juta tersebut, nanti katanya akan
apa? Dibuat cacat gitu. Nih, yang ini nih teman-teman, aku lupa namanya Praka siapa ya ini. Yang ini, kan ada 3 ya. Nah, Praka yang ini, kan ada 3 tersangka oknum TNI-nya teman-teman. Dan satu lagi adalah yang warga sipil ya. Yang warga sipil itu adalah iparnya dari yang ini. Aku lihat foto-fotonya di Facebook, teman-teman udah banyak yang mengirimkan linknya di Facebook pageku sih. Itu banyak banget yang nge-tag, Anjas ini iparnya dia gitu. Aku lihat foto-fotonya tahun 2020 ya memang iya mereka bareng gitu ya. Gitu sih. Terus dihubungkan dengan obat apa namanya tramadol ya. Aku juga lihat di Indonesia bahwa sekarang juga lagi marak kan. Apakah ada berita kalian cek di YouTube aja. Satu kampung kecanduan tramadol, narkoba gitu. Nah tramadol itu kan ternyata adalah obat-obatan yang sebenarnya untuk penghilang nyeri, tapi harus dengan resep dokter. Nah tramadol ini membuat ketagihan. Nah modusnya adalah kalau dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, mereka tuh dikasih gratis awalnya. Setelah dikasih gratis, warga tuh kecanduan dan mereka harus beli. Efeknya sama, itu termasuk jenis yang obat ini ya, obat yang kalau nggak salah termasuk yang sudah narkotika nggak sih? Please correct me if I'm wrong, karena itu juga banyak terjadi di Indonesia. Bahkan dikatakan juga bahwa ada yang menduga Pak Ponto ya, seorang mantan Badan Intelijen di TNI mengatakan bahwa sumber-sumber istimewa beliau bilang bahwa ada cukong-cukong di balik ini semuanya dengan berbagai macam modus yang terlihat. Oke. Mudah-mudahan sih kasusnya ini harus benar-benar disiarkan secara langsung ya, kayak kasusnya Sambo gitu. Kasusnya Sambo aja disidangkan secara langsung sebegitu masifnya, lebih viral daripada ini aja, pada akhirnya banyak yang kecewa. Apalagi ini kalau nanti tidak dikawal oleh netizen. You know lah what happened di Indonesia, no viral, no justice. Tapi ada sih cerita yang cukup meyakinkan kita bahwa pihak dari TNI akan benar-benar memberikan teguran kuat ya, yang nyata. Kalian masih ingat kasus dulu yang di Nagrek ada sepasang remaja, pemuda-pemudi yang ditabrak sama seorang anggota TNI. Ada beberapa orang di situ. Kemudian kan mereka itu nabrak nih sepasang pemuda-pemudi di Nagrek itu. Mereka bohong sama warga sekitar yang menyelamatkan. Ya sudah biar kita handle. Kita akan bawa mereka ke rumah sakit. Ternyata sama mereka itu nggak dibawa ke rumah sakit, tapi malah dibuang di sebuah sungai. Dan pas ditemukan, dicek di otopsi, penyebab kematian dari kedua remaja tadi itu, yang satu adalah karena benturan di benturan benda keras di kepalanya, penyebab kematiannya. Yang kedua ditemukan pasir, terus juga pasir dan juga sejenis kayak hal atau hal-hal unik yang ada di tempat sungai tersebut di paru-paru salah satu korban. Itu menunjukkan bahwa penyebab kematiannya bukan karena kecelakaan, tetapi karena dia tenggelam. Artinya kalau seandainya si oknum TNI tersebut menyelamatkan dibawa ke rumah sakit, masih satu orang bisa selamat. Nah, kan hukumannya kalau nggak salah itu mereka mendapatkan seumur hidup ya. Untuk yang aku tahu sih cuma satu sih, nggak tahu yang lainnya mendapatkan peranannya apa. Ya itulah efeknya, karena sidangnya sidang militer, kita masyarakat nggak bisa mengetahui lebih detail gitu. Kita pengen tahu nih gimana kelanjutannya. That's very unique. Menyedihkan sekali. Oke, kembali lagi mengenai video ini teman-teman. Aku coba putar balik lagi. Kalian termasuk yang yakin gak sih bahwa ini videonya adalah real ataukah beneran hoax? Kalau aku lihat keterangan dari keluarga, mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan ini dari para pelaku. Ya ngapain masa para pelaku? Logikanya gini, para pelaku kalau kan ini kan video berasal dari keluarga ya, pengakuannya pada saat mereka minta uang tebusan 50 juta. Ngapain ya para pelaku itu harus nyari atau syuting video atau ngambil download video lain kalau korbannya ada di depan? Kenapa nggak langsung eksekusi sendiri aja biar cepat ngirim videonya? Kan logikanya gitu. Bahkan kan ada suara-suara juga yang suara-suaranya, misalnya coba kita play suara-suaranya ini. Oke, ini kan yang suaranya yang ini teman-teman ya. Halo? Bang. Bang belum bisa.
Membelah hitam apa yang masuk kurnia anak apa yang apa dengan tak usaha apa yang anak apa yang dinan buat sahabat yang tiba. Yang tu pada hidaman. Kampung bopret. Rele telepon awak yang ada. Yuk. Intinya dia lagi disiksa minta uang 50 juta itu. Ini dalam bahasa Aceh. Tapi yang paling serem itu di bagian akhir menurut aku. Ini yang bagian paling serem. Nah, bagian terakhir yang menurut aku suara dipukulin itu sama seperti yang ada di video tadi. Jadi kalau memang itu adalah video asli, kenapa kok harus dikatakan itu video hoax gitu? Karena kan ini sumbernya juga dari keluarga yang mendapatkan ini, teman-teman. Ya, oke, menyedihkan sekali ya. Itu dulu deh yang bisa aku update mengenai kejadian ini. Aku rasa terima kasih sudah menonton. Kita akan terus kawal kasus ini hingga keadilan untuk Imam Masyukur benar-benar bisa didapatkan, tidak hanya sekedar retorika aja. Yes, akan maksimal, tapi pada kenyataan tidak seperti itu. Thank you sudah menonton, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye semuanya.